Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepadanya dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kesukaan bagi Tuhan. Kami mau datang Bapa pagi ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita bersyukur untuk sepanjang minggu ini, buat kesehatan, buat nafas yang telah Dia berikan untuk kita. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Kebaikannya, buat kasih setianya. Aku bersyukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa buat pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Roh Kudus buat segala kebaikan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur, kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah kekuatan kami. Engkau Allah yang memberikan kami kekuatannya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Apapun yang kami hadapi, kami percaya Bapa bahwa kasih setiamu melingkupi setiap kami Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau datang kepadamu dengan segenap hati kami. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa. Pasti kita sehat rohani dan jasmani. Amin. Amin. Mari kita percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan dan Dia Allah yang memberikan mazmur buat kita. Amin. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami mau bersyukur Bapa. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh Tuhan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kau gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Kau percaya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Kita mengangkat tangan kita. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari
buat kasih setia yang tidak pernah pergi dari kita. Amin. Oke. Persilakan duduk. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Bapa. Kami percaya Bapa bahwa segala sesuatu terjadi di dalam kedaulatan Tuhan. Amin. Kami mau mengerti Tuhan dan menerima segala hal yang kami alami Bapa. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan kami mengamini Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahwa kami Tuhan terbang lebih tinggi. Bahwa kami Bapa dapat menghadapi segala tantangan Tuhan. Hanya kepada Engkau saja Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau kami melangkah, walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Kami percaya, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Walau kami melangkah kemanapun Bapa, walau ku melangkah dalam tekanan, oh badai pencobaan datang menghadang. Kami percaya Tuhan, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya ku kan terbang tinggi bagai percaya Tuhan. Siapa persoalan kami Bapa,
masalah kami, percaya Tuhan, Kau telah mengangkatnya Bapa. Setiap penyakit kami telah Kau angkat Tuhan. Setiap persoalan kami dalam tangan-Mu Bapa. Kau Allah yang bawa kami terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Ku kan terbang tinggi di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Firman-Nya berkata di Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang bawa kami terbang lebih tinggi. Kau Allah yang menghadapi Tuhan setiap tantangan, setiap permasalahan kami, setiap penyakit kami telah Kau tanggung Bapa. Kami percaya Bapa. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau angkat tangan kita mau terbang lebih tinggi. Bukan Terbang tinggi bawa kami bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia,
tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil bagi Dia. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Kami percaya Tuhan, dan kami akan menerima firman-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu Bapa yang akan bawakan firman-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengarkan Tuhan, itu akan menguatkan setiap iman kami Bapa. Terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang bertemu dengan Bapak Ibu di pagi hari yang indah ini. Saya percaya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu yang memampukan kita ada sampai hari ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang doa yang penuh dengan kuasa. Seperti apa sih doa yang penuh dengan kuasa itu? Dan apakah saya dan saudara bisa mengalami waktu kita berdoa, kita semakin intim dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, dan juga terjadi sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan, dalam keluarga, pekerjaan kita, lewat kehidupan doa yang kita miliki. Nah, Bapak Saudara, pada pagi hari ini kita akan melihat dari Alkitab apa yang Yesus ajarkan tentang berdoa. Dalam Matius pasal 6 ayat ke-5 sampai ayat ke-8, saya akan membacakan ayat ini untuk Bapak Ibu Saudara semua. Ini adalah nasihat Tuhan Yesus tentang hal berdoa. Dikatakan seperti ini. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat 7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Nah, perikop ini adalah nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, orang-orang percaya, saya dan saudara, bagaimana seharusnya kita berdoa. Nah, dari perikop ini kita bagi dua hal. Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan tentang motivasi kita. Saudaraku, motivasi itu penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk berdoa. Jangan kita berdoa supaya terlihat lebih rohani daripada banyak orang lainnya, atau karena sekedar ritual agamawi tradisi. Karena kita ini orang Kristen, maka kita harus terlihatnya lebih rohani daripada yang lainnya. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus mengingatkan mengenai motivasi kita waktu berdoa. Apakah sungguh-sungguh ini lahir dari kerinduan kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, atau sekedar ini adalah tugas kita sebagai sekedar pelayan? Apakah kita ini punya tugas dalam pelayanan di gereja atau di komsel dan lain-lainnya? Dan supaya kita terlihat lebih rohani, maka kita memimpin doa atau terlihat rajin berdoa. Tapi sesungguhnya Allah kita melihat isi hati kita. Dan yang kedua bicara tentang keintiman hubungan dengan Bapa. Nah, saudara yang terkasih, Alkitab berkata, kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan Allahmu akan mengetahui, melihat hal-hal yang kita ucapkan, yang kita sampaikan dari ruangan kita yang tertutup, yang orang lain gak lihat, ya. Dan Alkitab berkata, bukan karena banyaknya kata-kata doa kita dikabulkan. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kerinduan hati kita. Jadi hal pertama bicara tentang motivasi, yang kedua bicara tentang membangun keintiman dengan Tuhan. Jadi Yesus ingatkan kita waktu kita berdoa,
kita itu sedang diuji motivasi kita. Apakah sekedar doa-doa kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan, keperluan ego kita, atau sungguh-sungguh lahir dari ketulusan hati kita karena kita ingin membangun hubungan intim dengan Bapa di sorga. Nah saudaraku, ternyata walaupun doa harusnya jadi gaya hidup, sesuatu yang natural yang dilakukan oleh orang percaya, bahkan murid-murid Yesus pun mereka punya masalah, mereka punya kebingungan, punya banyak pertanyaan tentang doa. Sehingga waktu mereka mengajukan pertanyaan, "Guru, sebenarnya doa seperti apa sih yang berkenan, yang benar? Doa seperti apa sih yang sangat powerful, yang sungguh-sungguh sesuai dengan isi hati Tuhan?" Mereka punya pertanyaan-pertanyaan tentang doa yang diajukan kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus pun akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan memberikan contoh doa yang berkenan, yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Jadi Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang doa yang benar. Nah, doa Bapa Kami itu diajarkan kepada murid-muridnya saat itu, tapi juga kepada setiap kita. Bukan sekedar kita mengikuti kata demi kata dari doa Bapa Kami, tetapi kita akan lihat, kita akan pelajari apa yang dimaksud, apa yang terkandung di dalam doa Bapa Kami. Nah, saudara yang terkasih, doa ini dimulai dengan Bapa Kami yang ada di sorga. Jadi doa Bapa Kami dimulai dengan Bapa Kami yang di sorga. Saudaraku, ini penting. Pertama, dimulai dengan Bapa. Itu mengingatkan kita siapa kita di hadapan Tuhan. Ini bicara tentang hubungan antara kita dengan Bapa di sorga. Kita adalah anak-anaknya dan dia adalah Bapa. Jadi kita sedang berkomunikasi dengan Bapa kita yang di sorga. Nah saudaraku, kita harus alamatkan doa kita kepada Bapa yang di sorga. Dia menjadi Bapa dari semua ciptaan, dari semua makhluk yang dijadikan. Dan kita diangkat jadi anak oleh Bapa di sorga bersama dengan semua orang percaya lainnya. Kitab Galatia pasal 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi waktu kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus ada dalam hidup kita, maka kita dimampukan untuk memanggil dia Aba, Bapa. Kita dijadikan anak Allah dan dia menjadi Bapa dari setiap orang-orang yang percaya. Karena kita anak, maka kita keturunan dari Bapa kita. Kisah Rasul pasal 17 ayat 28 dikatakan, sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Jadi Alkitab berkata bahwa kita adalah keturunan Allah. Memang benar saya dan saudara lahir dari orang tua yang kita kenal sebagai orang tua kandung kita. Secara fisik kita dilahirkan dari papa mama kita. Kita mungkin punya ras yang berbeda, suku yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Tetapi jangan pernah lupa, manusia pada awalnya diciptakan berasal dari Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, dia tidak hanya menciptakan manusia dari tanah, tapi Alkitab berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah itu memang membentuk manusia dari debu tanah sebagai tubuh kita, tetapi rohnya dihembuskan, dia memberikan kehidupan kepada manusia. Dan itu sebabnya saudaraku, kita menjadi keturunan Allah karena kita berasal dari Allah. Tuhan tidak memberikan kemuliaan kepada ciptaan yang lain selain kepada manusia. Jadi kita ini adalah makhluk yang mulia karena kita berasal dari Allah. Nah saudaraku, kalau Allah kita sebagai Bapa, maka ini yang terjadi dan ini yang kita bisa nikmati. Mazmur 103 ayat 13 dikatakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Nah saudara yang terkasih, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Bapa di dunia ini yang punya anak tentunya yang normal itu mengasihi anak-anaknya. Tapi Alkitab berkata, Bapa di sorga yang sempurna, Dia sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Jadi kalau kita yang tidak sempurna ini aja bisa mengasihi anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang sempurna, Dia akan mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Maleakhi pasal 3 ayat 17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Alkitab berkata, kita akan jadi milik kesayangannya Dia. Kenapa? Karena kita ini anak-anaknya. Dia menyayangi anaknya. Kita dijadikan milik kesayangan. Kita biji matanya Tuhan. Saudaraku, biji mata itu sangat-sangat dijagai ya oleh tubuh kita. Ya, kita mungkin bisa kena tangan kita, dada kita, tapi kalau udah bicara mata, Tuhan ciptakan yang sangat cepat untuk bisa menutup kelopak mata kita, menjagai. Dan ini sesuatu yang sangat berharga. Dan Tuhan katakan kita ini kesayangan, kita jadikan biji matanya Tuhan. Allah begitu peduli kepada setiap kita. Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Nah, saudaraku, jangan pernah kita meragukan kebaikan atau kasih sayang dari Bapa kita. Lukas 11 berkata, Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi kalau Bapa di bumi ini ketika anaknya minta pertolongan, minta makan, ada kebutuhan yang disampaikan kepada Bapaknya, maka Bapa yang ada pasti akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Dan Alkitab berkata, jikalau kamu aja yang terbatas, bahkan yang jahat aja Bapa masih berusaha memberi yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Jadi saudara yang terkasih, waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, kita sedang mengingatkan diri kita, kita punya Bapa yang sempurna, yang mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, yang menyayangi kita, yang menjagai kita. Allah yang menjadikan kita anak, kita jadi keturunannya Allah. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, Bapak Saudara? Jadi yang pertama, jangan pernah lupa, kita punya Bapa yang baik dan yang sempurna. Bapa kami yang di sorga. Nah, saudara yang terkasih, sorga adalah tempat kediamannya Allah. Sorga tidak lebih besar dari Allah. Surga tidak bisa menampung Allah, karena Allah nggak bisa dibatasi oleh apapun. Tetapi surga menjadi tempat Ia menaruh tahtanya dan memanifestasikan kekuasaannya dan kemuliaannya. Jadi Allah kita bertahta di sorga. Dia menaruh kekuasaan kemuliaannya, Dia menaruh tahtanya dan memanifestasikannya di sorga. Mazmur 103 ayat 19. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Jadi ini bukan bicara masalah geografis, ini masalah spiritual, masalah rohani. Dan Allah yang bertahta di kerajaan sorga. Nah, saudaraku, waktu kita menaikkan doa kita, Bapa kami yang di sorga. Nah, kita alamatkan doa kita kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus sebagai pengantara kita yang sekarang juga ada di sebelah kanan Allah Bapa di sorga. 2 Korintus pasal 1 ayat 20 dikatakan seperti ini. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Jadi di dalam Kristus semua janji Allah itu sudah digenapi. Dan Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di sorga, seperti yang diajarkan oleh Yesus, kita bersyukur kita punya perantara yang membawa doa kita kepada Bapa di sorga. Kita punya pensiafat yang bersama-sama mendoakan setiap kita. Dia yang memperkenalkan Bapa kepada semua ciptaannya. Dia membuka jalan supaya kita bisa kembali kepada Bapa. Nah, saudaraku, di dalam Kristus semua janji Tuhan dikatakan ya. Jadi waktu kita berkata terima kasih Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus, maka kita percaya janji Allah untuk setiap kita
itu bisa kita nikmati karena kita sudah ditebus oleh Kristus. Karena Yesus menjadi pensyafaat, menjadi perantara, menjadi imam besar bagi saya dan saudara. Nah saudaraku, Bapa kami yang di sorga. Kemudian doa Bapa kami dilanjutkan dengan 2 bagian permohonan. Jadi doa Bapa kami dilanjutkan dengan 2 bagian permohonan. Bagian pertama itu berhubungan dengan Tuhan dan kehormatannya. Jadi bagian pertama itu hubungannya dengan Tuhan dan kehormatannya. Nah saudara yang terkasih, dikatakan dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sebelum kita naikkan semua pokok-pokok doa kita, kebutuhan kita, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadi yang prioritas adalah sebenarnya membangun hubungan kita dengan Allah, membangun hubungan kita dengan Bapa kita, menjadikan Tuhan dalam hidup kita sebagai yang terbaik, yang terutama. Kita menguduskan Tuhan, nama Tuhan dalam hidup kita. Datanglah kerajaanmu. Kita minta agar kerajaan Allah itu memerintah dalam hidup kita. Jadi waktu kita mulai berdoa, Bapa kami yang di sorga, kita sedang ingatkan diri kita punya Bapa yang baik. Kita sedang ingatkan diri kita bahwa kita adalah anak-anaknya. Identitas itu penting bagi orang percaya. Dan kemudian kita berkata, dikuduskanlah namamu. Biar lewat hidup kita Tuhan dikuduskan. Dan datanglah kerajaanmu. Kita minta kerajaan Allah datang dalam hidup kita. Kita minta kerajaan Allah memerintah dalam hidup kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita izinkan kita ini diintervensi oleh kerajaan Allah. Apa yang ada di sorga, kekudusan, kebenaran, kemakmuran, kesembuhan, hikmat Allah, kebaikan, itu mengalir dalam hidup kita. Waktu kita mulai berdoa, kita sedang membuat hidup kita itu terhubung dengan kerajaan Allah. Jadi di sini kita diajarkan mengenai prioritas dalam hidup. Utamakan Tuhan di atas segala kebutuhan kita. Kita izinkan Tuhan dan kerajaan sorga itu memerintah dalam hidup setiap kita. Dan baru setelah itu saudaraku, berikutnya doa Bapa kami itu bicara tentang hubungan kita, baik sementara ataupun masalah-masalah yang rohani. Jadi bagian kedua dari doa Bapa kami berhubungan dengan kita, berhubungan dengan hal-hal yang sementara, tapi juga hal-hal yang rohani. Dikatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Allah peduli dengan segala kebutuhan kita. Dan jangan pernah takut. Kalau bicara makan, minum, saya percaya itu kebutuhan yang vital, kebutuhan yang pokok. Dan kita berkata, waktu kita berdoa, berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa nggak berlebihan? Karena Tuhan mengajarkan kita untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Salah satu atau satu-satunya alasan kelimpahan atau kelebihan adalah supaya kita bisa menyalurkan kepada banyak orang. Dan tentunya kalau kebanyakan makan juga tidak jadi sehat ya. Jadi kata cukup itu perlu untuk kita renungkan hari-hari ini. Kita harus belajar cukup dengan pemeliharaan Tuhan day by day, hari lepas hari. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bicara tentang hubungan kita dengan sesama, orang tua dengan anak, suami dengan istri, adik dengan kakak, pemimpin dengan yang dipimpin, hamba Tuhan dengan orang-orang yang digembalakan, kita dengan tetangga, dengan sesama. Ini bicara tentang relasi dengan sekitar kita, hubungan horizontal kita. Nah saudara yang terkasih, kalau yang bagian pertama hubungan vertikal kita dengan Tuhan, maka bagian kedua bicara tentang hubungan kita sehari-hari dalam kehidupan ini. Kita mungkin pernah dilukai, dihianati, dikecewakan, ditipu. Kita merasa dilecehkan, kita merasa tidak dihargai. Kita berkata, kita harus belajar untuk mulai mengampuni. Karena kita pun sudah diampuni oleh Bapa kita. Dan saya percaya waktu gaya hidup pengampunan ini kita praktekkan, kita akan jadi orang-orang yang sangat berbahagia. Kita akan jadi orang-orang yang merdeka. Kita nggak akan jadi orang yang gampang sakit hati. Kita nggak akan jadi orang yang gampang untuk menyimpan kemarahan. Tapi sebaliknya, kita menjadi orang-orang yang mudah untuk mengampuni. Walaupun mungkin disakiti, dilukai,
kita bisa melepaskan pengampunan karena kita sadar kita pun sudah diampuni oleh Bapa kita yang di sorga. Dan kalau hubungan kita dengan Tuhan itu beres dan benar, hubungan kita itu dengan sesama itu beres dan benar, saudara, saya percaya kita akan jadi orang yang paling berbahagia di muka bumi ini. Jadi itu yang kita pelajari dari doa Bapa kami. Nah, saudara yang terkasih, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dan saya percaya setiap kali kita berdoa seperti itu, hidup kita akan lebih baik lagi. Karena kita izinkan Tuhan itu mengontrol, memelihara, Tuhan mengajar, menasihati, menegur kita. Dan kalau kita sudah diajar oleh Tuhan, kita sudah diperbaiki, dipulihkan Tuhan, jauh lebih mudah kita itu berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Akan jauh lebih mudah bagi setiap kita untuk kita itu bersosialisasi dengan sehat. Bahkan dalam pelayanan, kita akan menjadi orang-orang yang dikenal ramah, dikenal baik, dikenal sopan, dikenal lemah lembut. Kenapa? Karena kita beres dengan Tuhan dan kita juga beres dengan sesama kita. Kita nggak menyimpan akar kepahitan dalam hidup kita. Nah, saudaraku, kemudian Bapak kami juga doanya dilanjutkan dengan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Nah, saya percaya ini relevan dengan hidup kita hari-hari ini. Saya tidak berkata kalau misalnya ada anak Tuhan yang terkena wabah, terkena masalah, oh dia nggak suka berdoa. Kita nggak boleh menghakimi. Tapi kita diajarkan Tuhan untuk selalu berdoa, Tuhan lepaskan kami Tuhan dari pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat. Ada banyak rancangan orang jahat di luar sana kepada anak-anak Tuhan. Ada banyak jebakan-jebakan. Kita nggak pernah tahu. Bahkan kita mungkin menganggap jalannya lurus tapi menuju maut. Tapi waktu kita berdoa, Tuhan lepaskan kami dari yang jahat Tuhan. Jauhkan dari kami pencobaan-pencobaan. Maka saya percaya saudaraku, Allah kita akan menuntun langkah-langkah kita. Kita akan bertemu dengan orang yang tepat. Kita akan bertemu dengan kesempatan yang tepat, pelayanan yang tepat. Allah akan menuntun langkah-langkah kita untuk kita semakin lama semakin melihat penyertaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Dan di bagian akhir dari doa Bapa kami adalah alasan atau dasar doa yang penuh dengan kuasa. Jadi bagian pertama bicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Bagian kedua bicara tentang kebutuhan kita dengan sesama juga. Tapi di bagian akhir adalah alasan kenapa doa Bapa kami yang Yesus ajarkan itu harusnya kita alami sebagai sebuah pengalaman supernatural tapi juga natural yang luar biasa. Karena dikatakan seperti ini, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena Bapa kita lah yang punya kerajaan, Dia yang punya kuasa, Dia yang punya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Itu yang membuat kita itu sangat berbahagia dan sangat beruntung. Karena kita punya Bapa yang powerful, Bapa yang penuh kemuliaan, Bapa yang mengasihi kita, dan Allah yang punya kerajaan. Nah, saudaraku, mungkin kita di Indonesia, ya kita dianggap minoritas, bagi mungkin kita berasal dari kampung yang dianggap remeh sama banyak orang, tidak diperhitungkan. Kalau kita lihat latar belakang kita orang biasa. Tapi sejak saudara percaya Kristus Yesus, Anda dijadikan anak Allah yang hidup. Kita menjadi warga kerajaan sorga. Karena kita punya status sebagai anak kerajaan sorga, warga kerajaan sorga, maka kita punya hak imun dari kerajaan sorga. Kita ini dilindungi oleh kerajaan di mana kita ini menjadi warga negaranya. Dan kita berkata, aku adalah anak dari raja di atas segala raja. Aku adalah warga dari kerajaan sorga. Dan waktu kita berkata, Tuhan, Engkau adalah Bapa dan aku adalah warga kerajaan sorga, kita diingatkan betapa kita ini adalah bagian dari sebuah kerajaan yang tidak tergoncangkan, yang penuh dengan kuasa dan penuh dengan kemuliaan.
Dan harusnya kita bangga. Kita nggak tundukkan kepala kita karena minder. Kita juga nggak jadi sombong, tapi kita tegakkan kepala kita dan berkata, saya adalah warga kerajaan sorga. Bahkan kita berkata, kita adalah duta besar kerajaan sorga. Artinya kita mewakili dari yang punya kerajaan. Allah taruh kita di bumi ini. Jadi waktu kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dan diakhiri dengan Engkau lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita deklarasikan Engkau Tuhan Raja, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat. Dan saya percaya tidak ada yang terjadi dalam hidup kita tanpa sepengetahuan Tuhan, tanpa kontrol dari Allah yang mengasihi kita. Jadi sebenarnya kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir, karena Allah yang sanggup menjaga kita, Allah sanggup menolong setiap kita. Nah saudaraku, itulah doa Bapa kami. Ya, kita punya Bapa yang baik. Dia jadikan kita anak-anaknya. Kita punya identitas yang baru. Kita adalah anak Allah. Nah pola yang sama kalau kita lihat juga berlaku dalam perintah Tuhan, yang kita katakan 10 perintah Tuhan, ya, 10 Commandments. Nah saudaraku, dalam 10 perintah Tuhan itu pun dibagi 2 kelompok. 4 hukum yang pertama di bagian depan, dengan 6 hukum di bagian belakang, bagian akhir. Itu sebenarnya menggambarkan 4 yang pertama itu bagaimana kita memprioritaskan Tuhan, ya, menguduskan Tuhan, tidak boleh ada ilah lain. Bagaimana kita harus memelihara hari Sabat, menghormati nama Tuhan, kekudusan Tuhan. Tapi setelah itu dilanjutkan dengan hormati orang tua, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengingini milik orang lain. Artinya apa, saudaraku? Di bagian pertama itu Tuhan itu memprioritaskan kita untuk kita punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Setelah itu kita pun harus punya hubungan yang benar dengan sesama. Itu namanya keseimbangan, ya, cross. Kita harus benar dengan atas, dengan Allah, kita juga harus benar dengan sesama. Nah saudara yang terkasih, Tuhan adalah Tuhan yang mengajar kita untuk hidup dalam keseimbangan. Kita tidak hanya diminta mengasihi Tuhan kemudian kita masa bodoh sama orang sekitar kita, atau sebaliknya kita sangat sosial kepada banyak orang tapi kita nggak pernah membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Justru Tuhan mengajarkan polanya. Kita lihat berkali-kali, ya, polanya. Tuhan itu melihat motivasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan tuh ingin kita membangun hubungan dengan Bapa terlebih dahulu, baru yang lainnya Tuhan akan bereskan, Tuhan akan tambahkan untuk kita. Nah sama di 10 perintah Tuhan itu seperti itu. Hukum yang pertama adalah bagaimana kita itu menjadikan Tuhan itu benar-benar Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya di mulut kita. Dia dijadikan prioritas dalam hidup kita. Tujuan hidup kita. Setelah itu Tuhan juga menghendaki kita untuk menjaga kasih dengan sesama. Membangun hubungan dengan keluarga kita, dengan banyak orang. Mencerminkan Kristus dalam hidup kita kepada masyarakat atau orang banyak di sekitar kita. Nah saudaraku, miliki hubungan yang benar dengan Tuhan adalah prioritas hidup kita. Dan ini pun sebenarnya sesuai dengan ayat yang sangat terkenal di Matius 6 ayat 33. Apa itu bunyinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, di ayat sebelumnya dikatakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, karena semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu membutuhkan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kalau kita ini masih khawatir dalam hal makan, minum, maka kita dikategorikan oleh Alkitab sebagai orang-orang yang tidak mengenal Allah. Seperti bangsa yang tidak mengenal Allah. Artinya kita ini mungkin orang Kristen, mungkin kita ini mengklaim saya anak Tuhan, tapi ternyata dari sikap iman, dari kehidupannya, kita khawatir, kita ragu, kita bahkan seringkali ketakutan dalam hidup ini. Gimana besok, gimana makan, gimana anak, gimana sekolah, gimana usaha, gimana gaji karyawan. Dan kita lupa prioritas hidup kita itu bukan sekedar makan minum. Walaupun itu adalah sesuatu yang vital untuk hidup tubuh kita. Tapi Alkitab berkata, kalau kamu hanya sibuk untuk cari hal itu, kamu sama seperti bangsa yang tidak mengenal Allah.
Tapi Bapamu yang di surga tahu kamu membutuhkan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi waktu kita prioritaskan Tuhan dalam hidup kita, maka yang dicari oleh orang dunia, perkara makan minum, itu akan ditambahkan kepada kita. Kita berkata kerajaan sorga, kerajaan Allah, itu bukan masalah makan minum, tapi bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi kerajaan Allah itu bukan masalah-masalah sekedar fisik semata, masalah-masalah sehari-hari semata. Itu terlalu kecil bagi Tuhan. Dia yang ciptakan alam semesta ini. Dia yang ciptakan ternak-ternak, ikan-ikan, burung-burung. Dia yang punya emas dan semua harta-harta yang paling berharga di muka bumi ini. Dia pemilik dari segala sesuatu. Tugas kita bukan sibuk untuk hal-hal itu. Tugas kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang dicari orang-orang dunia akan ditambahkan, akan diberikan kepada saudara. Saya nggak bilang kita nggak perlu belajar, nggak perlu bekerja, tidak. Tapi yang saya maksudkan adalah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang terutama, memprioritaskan Tuhan. Kita punya kerinduan akan perkara kerajaan sorga. Itu yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Maka saya percaya Tuhan akan tambahkan hikmat. Dia akan membuka jalan, dia akan memperkenalkan saudara dengan banyak orang-orang yang Anda butuhkan. Dia akan membuka akses baru, pintu-pintu akan terbuka. Dia akan menaruh saudara di tempat-tempat yang terbaik. Dia akan mempertemukan Anda dengan hal-hal yang baik dalam hidup saudara. Dan saya percaya itu adalah bonus setelah kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, saudara yang terkasih, jadi ini adalah pola yang Tuhan ajarkan dalam hal berdoa. Jadi kalaupun hari-hari ada banyak kebutuhan, ada banyak keperluan, jangan langsung cepat-cepat datang menghadap Tuhan berdoa dengan 100 poin permintaan. Ya, seperti tukang tagih kepada Tuhan. Tapi ingat, kita datang sama Tuhan waktu kita berdoa, kita sedang membangun keintiman kita dengan Bapa di sorga. Kita rendahkan diri kita, tapi juga kita bersyukur, Tuhan terima kasih. Aku sangat-sangat diberkati karena Engkau jadikan aku anak. Aku adalah warga kerajaan sorga. Engkau Bapa, Engkau source. Karena Abba artinya sumber. Engkau adalah sumber. Sumber kita bukan perusahaan. Sumber kita bukan bos kita. Sumber kita bukan orang tua kita. Sumber kita adalah Bapa di sorga. Dan saya percaya waktu kita jadikan Dia yang terutama, maka Dia akan melakukan hal yang baik dalam hidup kita. Maka tidak ada salahnya setelah kita membangun hubungan, maka kita pun mengajukan kerinduan kita. Tuhan, berkati aku kebutuhanku sehari-hari. Maka Dia pasti akan menolong kita. Dia Jehovah Jireh, Allah yang memberkati kita lebih dari cukup. Nah, saya berdoa biarlah kebenaran firman Tuhan yang menolong setiap kita untuk menjalani hidup ini dengan jauh lebih baik lagi. Karena kita punya pemahaman, kita punya pengenalan akan Tuhan. Bukankah kita berkata, kebenaran itu akan memerdekakan? Kebenaran yang kita mengertilah, ia akan membawa kemerdekaan untuk hidup kita. Dan waktu kita merdeka, kita akan memperoleh yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan biarlah damai sejahtera, sukacita, dan kebenaran yang datang dari Allah melimpah dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kebenaran ini mencelikkan mata kami, memerdekakan kami, dan membuat hidup kami jauh lebih baik lagi. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat datang di GBKDI Charismatic Worship Center. Kami akan menyampaikan beberapa pengumuman penting. Terima kasih atas pelayanan Pendeta Leonardo Sitorus dan semua yang terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Esther Suradi, Yovela Delvin Sutiono. Gerakan membaca Alkitab 2 pasal 1 hari
Ia akan mengubah hidup kita. Dan mulai besok 16 Agustus kita akan membaca Yehezkiel 13 dan 14, dan berakhir 22 Agustus Yehezkiel 25-26. Bread Life, video kesimpulan sharing Friday Night Gathering, tayang setiap hari Kamis di YouTube GPKDI CWC Gajah Mada. Ibadah Blessing Kit Community tayang di YouTube channel GPKDI CWC Gajah Mada, online setiap hari Minggu jam 9 pagi, dan akan ditelepon oleh kakak pembina setengah 12 siang. Blessing Woman setiap hari Kamis, Minggu 1 dan 3 mulai jam 7 malam. Youth masih online setiap hari Minggu jam 11.15. Friday Night Gathering setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Mari bertumbuh bersama di dalam kebenaran firman Tuhan. Persembahan khusus dapat Bapak Ibu transfer melalui BCA dengan nomor 09313888036 atas nama Rini Cahyadi, dan persembahan persepuluhan BCA dengan nomor 70303030002 atas nama Gereja Pantai Kosta Karismatika Indonesia. Bapak Ibu dapat menghubungi hotline gereja bagi yang membutuhkan dukungan doa, info kedukaan, ucapan syukur, penyerahan anak, pendaftaran BPN, SMK, pemberkatan rumah, dan lain-lain. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan naikkan ucapan syukur dan doa penutup. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak buat ibadah siang kami hari ini. Terima kasih buat firman yang Kau sudah sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Kami percaya semua itu akan berguna dan membangun bagi kehidupan rohani kami, membuat kehidupan kami sehari-hari. Pimpin kami Tuhan menjadi umat-Mu yang setia Tuhan, bersandar sepenuhnya kepada Engkau, mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Biar firman-Mu Tuhan yang menuntun kami Tuhan, firman-Mu yang meneguhkan iman percaya kami untuk tetap menghadapi hari-hari ini dengan sukacita, dengan penuh pengharapan, dan tetap kami berada di dalam kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jamah lawat setiap jemaat di Tuhan di tempat ini, semuanya menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga kami boleh menjadi keluarga Allah yang sehat rohani dan sehat jasmani Tuhan. Biar pimpin kami semua jemaat di tempat ini untuk membangun persekutuan pribadi yang indah dengan Yesus melalui pujian, penyembahan, doa, dan firman Tuhan, serta peduli kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kami berdoa buat Esther Suradi yang berulang tahun di tanggal 16. Biar Tuhan di hari ulang tahunnya dia tetap mengalami sukacita yang luar biasa daripada Tuhan, mengalami pemeliharaan yang ajaib, penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupannya. Apapun cita-cita, kerinduan, pergumulannya, Esther, Tuhan campur tangan, Tuhan buka jalan supaya digenapi dalam kehidupannya. Kami percaya tangan Tuhan melindungi Esther daripada yang jahat. Tuhan, Kau berikan hari depan yang indah, Kau berikan semangat, sukacita, tetap beribadah bersama-sama kami walau secara online Tuhan. Dan mata Tuhan tertuju kepada Esther, hidup rukun bersama ibu dan adik-adiknya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Jovela yang berulang tahun tanggal 19. Terima kasih Tuhan buat kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan buat Jovela. Tuhan pimpin kehidupannya, bertambah usia, tetap bertambah semangat, sukacita, antusias untuk beribadah dan melayani Tuhan. Tuhan berikan roh yang menyala-nyala buat Jovela melayani Tuhan. Tuhan pakai dia menjadi anak muda Tuhan yang boleh membawa teman-teman yang datang kepada Yesus menjadi saksi-Mu Tuhan, terus bertumbuh dalam iman dan pengenalan akan Tuhan Yesus. Tetap semangat, tetap antusias beribadah bersama Youth GPKDI Gajah Mada, menjadi komunitas yang kuat dalam Tuhan, bergerak dalam rancangan-Mu, menjadi saksi memenangkan jiwa Tuhan. Tuhan berkati cita-citanya, Jovela yang akan sekolah, berangkat ke Jepang. Tuhan tolong pimpin semua, diatur dengan mudah oleh Tuhan. Apapun halangan di tangannya, dalam nama Yesus kami tolak. Tuhan memberikan yang terbaik buat Jovela Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan tetap pimpin keluarga mereka ini. Pak Limin Tuhan bersama Rachel juga Mariana tetap setia Tuhan di dalam
beriman dan beribadah kepadamu Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat jemaat di tempat ini. Kami bersyukur buat kesatuan hati yang telah Tuhan berikan kepada kami semua untuk tetap menanti karya Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa di saat-saat seperti ini kami tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang menyertai kami dengan perbuatan-Mu yang ajaib Tuhan. Tuhan akan memampukan kami menghadapi semua ini dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Kau memberkati semua jemaat, pemimpin, pelayan, hamba-Mu bersama keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, sejahtera, dan harmonis. Engkau memberkati kesehatan semua jemaat Tuhan, pemimpin, pelayan, hamba-Mu bersama keluarganya. Apapun sakit penyakit yang mengganggu kesehatan mereka, dalam nama Yesus kami tolak. Oleh bilur Yesus yang sakit menjadi sembuh. Engkau memberkati jemaat Tuhan, pemimpin, pelayan, hamba-Mu bersama keluarganya. Usaha dan pekerjaannya berhasil. Tuhan memberkati mereka, beruntung Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, semuanya berguna buat mereka Tuhan. Tuhan memberkati usaha, bisnis, pekerjaan, ekonomi, keuangan mereka, dan dijauhkan dari belalang pelahap dan belalang pengiring. Tuhan memberkati anak-anak terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus. Aman dalam naungan-Mu, diberkati yang telah bekerja, diberkati yang masih sekolah, diberikan masa depan yang indah bersama Yesus. Tuhan memberkati orang tua, hidup rukun bersama suami, istri, anak, mantu, cucu dalam pemeliharaan tangan Tuhan, tidak kekurangan apapun juga. Tuhan memberkati Indonesia, negara kami. Terima kasih buat campur tangan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan melindungi Indonesia tidak mengalami hal yang lebih buruk lagi. Bahkan kami telah melihat pertolongan-Mu yang nyata. Semakin hari semakin sedikit orang yang terpapar virus corona ini Tuhan. Bahkan yang sakit oleh bilur-Mu disembuhkan. Engkau memberkati Indonesia menjadi negara yang aman, tentram, adil, dan makmur. Engkau memberkati pemerintahan kami. Engkau memberkati bangsa kami Tuhan. Sebab kasih-Mu sungguh luar biasa buat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Jemaat membuka tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.